Anda melanjutkan menonton video ini, alangkah baiknya bantu channel ini terlebih dahulu dengan cara tekan tombol subscribe dan bunyikan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru seputar sinetron kesayangan kita. Oke sahabat, kita masuk ke topik pembahasannya. Pada episode sebelumnya, Dita kerja paruh waktu di toko pakaian. Saat sedang beres-beres pakaian di toko, dia melihat Ariana dan Sisil mau masuk ke toko. Dita spontan langsung pergi dan bersembunyi. Sisil sampai teriak-teriak memanggil karyawan toko karena dia mau tanya-tanya soal baju yang mau dia beli. Sampai akhirnya manajer toko datang dan menyapa mereka. Lalu setelahnya memanggil Dita. Sisil kemudian jahil mengerjai Dita dengan meminta banyak hal untuk disediakan saat memilih pakaian. Dita yang lama-kelamaan kesal karena tingkah Sisil pun akhirnya tidak tahan dan melempar baju dengan kasar ke Sisil. Saat manajer toko datang, Dita berusaha bersikap baik dan playing fit game. Dia bilang tidak akan berbuat begitu kalau Sisil tidak berbuat kasar padanya. Ariana minta Sisil tidak usah perpanjang masalah dan segera bayar, kemudian mereka pergi. Setelah mereka pergi, Dita dengan sombong keluar dari pekerjaannya. Dita berniat membalas Sisil dan Ariana. Saka dan Anjani selesai meeting di luar. Saka melihat Ariana yang baru keluar dari toko dan mengajak Anjani menghampiri. Saat itu Anjani melihat Dita yang mendorong Ariana ke jalan. Beruntung Sisil memegang Ariana hingga tidak jatuh. Saka panik dan menghampiri Ariana. Anjani bilang kalau tadi dia melihat Dita yang melakukannya. Setelah mencoba mencelakai Ariana dan tidak berhasil, Dita menemukan dompet dan mengambil uang yang ada di sana. Tapi sayang Dita ketahuan dan dikeroyok. Menyaksikan hal tersebut tentu saja membuat Ariana kesal dan cemburu. Ariana pun bertanya ke Saka tentang proses perceraiannya. Ariana menyarankan Saka untuk fokus membereskan dulu perceraiannya dengan Dita, bukan malah dekat dengan perempuan lain. Ariana menyindir sikap Saka tersebut tidak jauh berbeda dengan dulu yang telah menduakan Ariana. Lalu Dinda mendatangi Ariana yang sedang ke kamar mandi. Dinda bilang kalau omongan Ariana berbeda dengan dulu. Dulu Ariana bilang kalau Ariana tidak akan kembali lagi ke Saka. Tapi pada faktanya, saat itu Ariana malah dekat lagi dengan Saka. Setelah melakukan penyelidikan, Riri akhirnya mengetahui siapa yang telah mengotak-atik hasil tes DNA Abian. Riri pun mengatakan ke Galvin kalau ia sangat yakin bahwa Coki telah memanipulasi hasil tes DNA anak mereka. Dan untuk episode malam ini, Dita melihat Saka dan Anjani kemudian mengakui Saka adalah suaminya. Tapi Anjani langsung pura-pura tidak dikenal dengan Dita dan membawa Saka pergi. Dita kesal dan lanjut dikeroyok warga. Dion yang tengah dikerjai rentenir akhirnya tertangkap dan dihajar sampai babak belur dan masuk rumah sakit. Sementara itu saat Dion diobati Bona karena dikeroyok warga, Dita dapat telepon dari rumah sakit yang bilang kalau kondisi Dion cukup parah. Dita kemudian panik dan menghampiri Dion. Di tempat yang lain, Riri sangat berterima kasih dengan Bias yang sudah baik padanya di saat dia merasa tidak ada lagi yang mau baik padanya, termasuk suami dan mertuanya sendiri yang malah fitnah dia. Riri tampak selalu berusaha menjadi yang terbaik untuk membuat Galvin percaya kalau Abian anaknya. Tapi sifat Galvin membuat segalanya tambah rumit. Dinda akhirnya mengatakan pada Ariana tentang perasaannya pada Saka. Dengan mengatakan hal itu, ia ingin agar Ariana menjauhi Saka. Namun reaksi Ariana justru membuat Dinda kaget. Ariana bilang menyukai siapa saja itu hak Dinda, termasuk suka sama Saka. Toh mereka bukan siapa-siapa lagi. Riri pun menyarankan ke Galvin untuk melakukan tes DNA ulang agar hasilnya benar-benar valid. Dan di sisi lain, Sisil datang ke ruangan Ariana dan bilang
kalau ada tamu yang ingin bertemu Ariana. Ariana terkejut saat mengetahui Anjani datang untuk menemuinya. Ariana langsung bertanya apakah Anjani ada masalah dengan Ariana. Setibanya di kantor, Galvin bertemu Coki dan bertanya apakah Coki adalah orang yang telah memanipulasi hasil tes DNA Abian. Dan sementara itu Saka yang bertemu Dita bertanya tentang kondisi Dita. Apakah Dita sekarang bahagia? Saka berharap agar Dita bahagia dengan Dion yang telah memberikan Dita uang yang banyak. Saat sedang makan siang bersama Ariana dan Sisil ke kafe Jamais, Yuna kedatangan seorang tamu laki-laki. Tamu tersebut berkata kalau ia ingin lihat kafe Jamais yang akan menurut info dari Selin akan segera dijual. Beberapa saat kemudian Ariana bertemu Selin di pinggir jalan dan mengkonfrontir tentang kafe Jamais yang dijual Selin. Selin kesal mengetahui Ariana ikut campur terhadap masalahnya dan bilang kalau ia bukan bawahannya Ariana lagi. Selin malah menyuruh Ariana untuk mengurusi masalah kantornya yang semakin bermasalah. Dan di sisi lain, Ariana yang memperingati Saka untuk tidak bermesraan dengan Dinda karena penceraiannya dengan Dita belum selesai. Ariana justru mendapatkan peringatan kepada Selin yang hendak menjual kafe Jamais demi bisnis barunya. Ariana yang melihat Saka perhatian dengan Dinda berkomentar sambil menahan cemburu kalau mantannya masih saja sama dan belum berubah. Saka bingung apa maksud Ariana. Ariana menegaskan kalau proses perceraian Saka belum selesai dengan Dita. Seharusnya Saka fokus dulu dengan proses cerai sampai tuntas sebelum dekat dengan wanita lain. Riri menanyakan kepada Galvin dari mana mendapatkan klinik tes DNA dan dari siapa. Akhirnya Galvin mengatakan kalau klinik itu dari Coki. Riri yakin kalau ini semua ulah Coki dan konfrontasi. Tapi Coki mengatakan kalau tidak tahu apa-apa mengenai tes DNA dan hanya merekomendasikan klinik saja. Anjani datang ke kantor Ariana untuk cek Ariana Glow. Dia juga ingin memberikan masukan kepada Ariana untuk menggunakan klinik Marilla karena potensi dari bisnis Ariana banyak sekali. Selain itu, Anjani juga mengatakan kalau sebenarnya dia masih kepikiran dengan kasus Depi. Bahkan Anjani yakin kalau semua ini ulah Dita. Dan di sisi lain, Selin membutuhkan dana untuk bisnis kecantikannya dan berpikir untuk menjual kafe Jamais. Yuna, Tommy, dan Bona kesal karena Selin tidak mengatakan apapun ke mereka. Ariana mencoba berbicara kepada Selin. Selin kesal karena Ariana ikut campur masalah kafe. Dinda membawakan Saka makanan. Saka tidak enak mau menolak. Saat itu Dinda bertanya kepada Saka, apa yang kurang dari dirinya di mata Saka? Apa yang membedakan Dinda dan Ariana sampai Saka sulit untuk memberikan hatinya kepadanya? Saka kaget Dinda berbicara seperti itu. Dan di sisi lain juga Ariana dan Selin bersih tegang di luar Jamais, mengira Ariana ikut campur soal rencana akan menjual Jamais. Selin jadi membahas masalah Ariana Glow dan membuat Ariana kesal. Ariana merasa menyesal karena dia tidak memperkarakan Selin ke kantor polisi karena dalih persahabatan. Tetapi Selin malah mengejeknya. Saat masuk ke Jamais, Selin kembali bersitegang dengan Yuna. Sebab Yuna dan pegawai kafe merasa tidak dihargai atas keputusan sepihak Selin yang mau menjual kafe Jamais. Selin justru meminta Yuna dan yang lain siap-siap cari kerjaan lain agar tidak terkejut jika sewaktu-waktu ada pembeli. Oke sahabat, hanya itu saja bocoran atau alur cerita seputar sinetron kesayangan kita, yaitu Suami Pengganti. Dan saksikan terus sinopsis-sinopsis selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.